أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قد جعل من عبادك المفلحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tepat pada hari kelima di bulan Syawal, Jumat pertama terdunia pada bulan yang mulia ini. Kita masih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beriktikaf di masjid yang mulia ini sambil mendengarkan isi dua khutbah sebagai rukun yang menempati tentunya 2 rakaat. Makanya tidak boleh hari dulu-dulu di teras. Kita semua harus yang masuk ke dalam masjid. Setelah khotib telah naik ke mimbar, maka yang terlambat tidak akan tercatat namanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita bereskan kepada beliau junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai rukun khutbah, saya berwasiat kepada kita semua, marilah kita meningkatkan takwa dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang terhitung golongan yang beruntung sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin, Syawal ini adalah merupakan bulan kemenangan. Ya, bagi siapa? Bagi yang rela berjuang, berjihad melawan hawa nafsu selama Ramadan yang kita lewati. Alhamdulillah, tatkala saum seseorang itu baik dengan sempurna, maka kelebihan-kelebihan Ramadan itu nampak jawabannya, nampak hasilnya, ya terlihat dengan jelas pada Syawal atau setelah terbitnya yang dinamakan dengan bulan Syawal. Apa perjuangan yang kita perjuangkan pada Ramadan yang lewat untuk mendapatkan apa, saudara-saudara? Jelasnya yang dituliskan oleh Nabi kita, makanya dihitung Ramadan itu adalah bagian bulan syafaat atau mukjizat terbesar nomor 2 yang diwariskan ditimbangkan Nabi kepada kita adalah pencapaian ibadah pahala agar kita tidak tertinggal dengan umat-umat yang terdahulu. Karena dibaca Nabi, umat-umat yang terdahulu banyak yang berumur sampai 800 tahun. Malahan ada yang berumur 1000 tahun. Inilah yang diminta oleh Nabi kepada Allah agar Tuhan memberikan kesempatan kepada kita berlipat ganda ibadah. Jawabannya inilah bulan suci Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Segala ibadah dilipat gandakan 1000 kali lipat. Andainya kita mendapat umur 65 tahun, uang 15 sebelum akal balik, umur hakikat kita adalah 50 tahun. Ya, kalau 1000 bulan itu dalam setiap tahun kalau kita hitungkan, berarti ia adalah setara dengan berumur 80 tahun. Ya, kali 50 kali umur kita, 5 kali 8 sama berarti umur kita dengan umur yang berumur 400 tahun. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala seseorang telah mendapat tabungan yang banyak, telah mendapat ibadah pahala yang banyak, apa itu tandanya seseorang itu kaya? Seseorang itu banyak simpanannya, duitnya, dia akan terlihat tenang, dia bisa beribadah. Berarti ini adalah tanda dan bukti setelah datangnya Syawal kita mendapatkan mutmainnah, hati yang bagus, hati yang baik. Dalam kita nama orang budong kiri hati, awal nama pedor berbiakalmu dalam memaafkan antara sesama. Ya, jauh lebih kecil dia, mengungkap dia masih memutuskan silaturahmi, nauzubillah, ia tidak berhak mendapat kemenangan pada bulan ini. Makanya Rasulullah pernah tersenyum pada bulan Ramadan. Kenapa engkau senyum ya Rasulullah? Kata para sahabat, saya teringat dengan Nabi Sam'ud. Kata Rasulullah, siapa itu Nabi Sam'ud? Seorang Nabi yang tidak ada pengikutnya satu orang pun. Jangankan orang lain, istrinya pun durhaka. Malah istrinya adalah Bani Israel. Mereka sekongkol mencari kelemahan Sam'ud. Mereka berkoordinasi dengan istrinya ini bagaimana supaya Sam'ud bisa dibunuh. Jika ceritanya disuruhlah dia mengikat Sam'ud sewaktu tidur. Kalau bangun Sam'ud, siapa yang mengikat saya? Saya, suamiku. Kenapa kau ikat? Bingung jadi kemampuanmu. Dengan makrifat yang putus, Sam'ud memutuskan ikatan yang ada di tangan dan dua kakinya. Ya, lalu terputusnya kuat luar biasa suamiku. Kata istrinya kepada Bani Israel, oh kami jadikan rantai yang paling bagus, yang bercampur timah, dan apa berat. Nyatanya itu pun ringkas ceritanya terputus. Apa rahasiamu sebenarnya suamiku? Kenapa kau mendapat kekuatan? Namanya pun istri. Dibilang sangkunlah, kalau masih di sini rambutku ini tak ada mampu yang mengikat saya. Akhirnya pada malam ketiga, yang istri sangkun mengikat dan disangkun dengan rambutnya. Ya, siapa yang mengikat saya? Saya. Kenapa memenuhi kemampuanmu? Nyatanya Nabi Sam'ud mendapat kelemahan. Dia laporkanlah kepada Bani Israel. Mereka minta Sam'ud di tiang yang paling besar di istana Bani Israel saat itu. Mereka mencoba menyapit tubuh Sam'ud sampai bibirnya pun koyak, telinganya pun terputus. Kasihan Jibril, dia datang atas utusan Tuhan. Apa doamu, permintaanmu, wahai Sam'ud? Berikanlah kepadaku kekuatan, pohonkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah mengabulkannya sehingga terputuslah rambut itu
dan dia menggoyang tiang yang paling besar di istana Bani Israel itu, sehingga semua Bani Israel tertimpa oleh bangunan itu, mati seketika, ikut dengan istri Sam'un. Inilah yang teringat bagi Nabi. Ya, setelah itu maka beribadatlah 1000 bulan Nabi Sam'un, tidak makan, tidak minum, dia tafakur kepada Allah. Ya, kapan ini akan kami dapatkan ya Rasulullah, setara dengan amalan Sam'un? Maka inilah ya kata Nabi, kalau kita berjumpa bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan derajat seperti Sam'un. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tapi ada 4 pantangannya kata Nabi. Obat pantang memang kalau kita mengumpul doa dapat terima puasana dan orang dia mendapat Lailatul Qadar. Apa yang pertama? Orang yang mengikali minum khamar, rata-rata minum tuak, injak di tulang kepahai bambu baru menunggu maaf ya. Dia akan bawa balik kita ketobaan kita menunggu anak-anak terlupa pun di lubuh di sudut. Coba berikan nasihat, awasi ya, di atas daripada khamar pintunya itulah narkoba. Ya, berarti orang yang mengekali narkoba, dia itu selalu menjadi kebutuhan bagi dia sama dengan minum obat tadi, tidak akan pernah diterima doanya. Yang kedua adalah hukukil walidin, yang durhaka kepada orang tua. Jangan lupa Nabi telah mengatakan kebanyakan manusia digolongkan durhaka kepada orang tua setelah meninggal kedua orang tuanya, bukan selama hidup. Karena kalau masih hidup orang tuanya dia takut diusir orang, sama dari ini kata orang. Dan tetapi kalau sudah meninggal dia lupa. Rasulullah telah memberikan gambaran, mal mautu fi quburihim illa kal-ghariqil mughawis. Lalu gimana sudah namati, so dia penumpang di kapal na bolong di lautan. So dia dalam nama orang, Panginoon tolong yang kiyam tangan na tolong Allah, tolong alingan. Hindi ibigay anak tayo, ligi may kuwasoy, so dia mo niya anak na sulimin ka sa tulan. Bawing na tuliyan Panginoon tolong, sana araw nilang mga kuwaso. Seperti itulah, di kebanyakan tergolong orang durhaka, nganong na mapigil ang orang tua niya. Ulang itong siara, nahibong mapipokok tuwaya niya yung matiyang ngayon. Iminum mo mula ada pinupokok, insya Allah kita ikhlas menjadi sangat terbesar bagi orang tua. Taubahnya bagaikan ya, mata air terus mengalir, memberikan kebutuhan kepada orang tua. Ya Bapak, alam dia berita kadir bermaksudintai. Sawalau kita mengumur berumur 60 tahun, 70 tahun, ada mulai saksi di bawah hukum. Namailah umandong na lang pumuy. Anak niya ako contoh na walang maumpang dulu. Sasaksimin na lang kawalan, demi Tuhan, demi cinta kepada Allah, demi sayang kepada orang tua. Yang perlu kita melupakan. Masya Allah. Khotong Quran niya mang sila marumadali. Tulog pinagahan lagi, khotong Quran na marsalo ka na sola, kano bimantulong na mangday lagi. Yang na alis atap yung berkema, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Medyo pa mayroon, tulog anak mo, kano bimantulong ko, ay naling na lugar binigyan niya lang. Kesa pula siya natin, sana pinarong na khotong Quran na, puasong along na naman, jikma, soda mawaka, wala surah abadah, ning takbiri, ang umang binigyan nila ay Mateo, 12 anak mo sarap pinarong ang Panginoon ko, ligi makulumpat, iwororan, kakulang apinay, o nakatipanggap o sudiya siniyakala. Makanya kita disunahkan ziarah, setelah selesai sholat Id. Kalau kita pergi ziarah sama dengan memberikan harapan kepada mereka. Jogwa, kenapa wakwina? Ini perbedaan leher sa bulan non. Dua ko daw siya para suki pupu bitabaw. Madapon din na ko sa witan. Yang ketiga, yang menjadi pantangan tadi tidak berterima amal ibadah. Orang yang memutuskan silaturahmi, otak, bola dua, bola kantang. Mandang apa sih tadi niya? Antara sana bebagas dia dan bagas di saudara niya. Tidak anak nabalot dalam saudara niya ibuto niya. Nah ini dia bagiannya. Masuk cewek. Patunda niya anak tu magbala
matinyo to siya may magulong ang buwana. Na masita ni Ona, big na sohodi. Ano ka pingin ko siya ni Cherik ni pasti mati ba kami si Palaw tupulanan. Tuhan, ano pingin niya yun? Tatkala kita ini semua menjadi alim, orang bagus amal, apakah naik pangkat Tuhan? Tidak akan naik. Kalau kita semua menjadi durhaka, apakah Tuhan turun daripada pangkatnya? Tidak. Lalu mengoribokas kita sendiri dengan kimhada Tuhan untuk memiliki ampunan. Sanang kita memodel diampunan oleh Allah. Tuhan memberikan dahulu ya diampunan sebelum sebelum kita tiba. Kung ano nabigyan di siya siya, kung nagkakapon na unang makakali mo pihingan ng Tuhan naman, maka na mo tidak memberikan keampunan kepada orang yang putuskan silaturahmi. Terakhir keempat, orang yang sedang bermasalah, orang yang sedang bertengkar, ya sudah 3 hari mereka belum Islam, tapi masih pada kanan. Keluar yang kita tolong kepada, batari na paling nabi ng masih pagkulingan, dengan Tuhan amal ibadah. Hadirin, laisa rahim bila masih jadi wala kita itu atau tasib kata Nabi. Bukankah seseorang dikatakan yang patut menang pada wilayah ini karena semua pakaiannya serba baru. Tapi yang dikatakan menang pada sholat ini taatnya semakin bertambah-tambah. Makanya kita semua kami harapkan tingkatkanlah cara kita melakukan ibadah. Kita wadukan kita kepada Allah, ya. Tandakan, buktikan Anda adalah seorang hamba, ya. Apa semua perbuatan, kejadian yang terjadi di hadapan kita, jangan lupa kullu af'alin bi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perbuatan Tuhan. Mabel panang puisi panang kuliah Tuhan di menuju dia perlu bersadoka. Tuhan lagi bencio kalau buat itu ulang alam naik. Taniyo do naman ang koy, layas do sa kami maknasudong. Tulang kesempatan ko ilan ko yung kali lipat at yung maruha ko naman yung itapin na. Coba baca Ramadan kita dilatih rapat dan dahaga, sunod pada sifat marigo kasih sayang. Kalau sunod yung kasih sayang, pingukumu yung karnangin, botok na magiging rapat. Lalu yung kotatang maligyalang, lamanay. Makanya pertengkaran itu sekarang kita lihatnya di dunia HP, di dunia internet. Dikatakan ini payahnya kita wadukan. Tapi biarlah mereka itu, ya, jangan kita ikut-ikutan dulu. Kita diam mendengar mana yang terbaik. Mari kita bersikap ke pemerintahan. Sami'na wa ata'na ghufrana. Jadi mudah-mudahan kita ini semua mendapat hidayah. Karena baru hari ini Jumat pertama kita di Syawal. Habis itu nanti imam kita salam-salaman ya, berdiri saling bersih maafan. Kalau kita nak rantau, kami akan orang tuamu. Para ustaz-ustaz kita ini, para mubalik ini, tokoh-tokoh kita, anggaplah ya bahwa kita berhari raya di kampung sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.